Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan tutorial penggunaan aplikasi eSPMI Winmaniki, SPMI Win Maulana Malikwari Malang. Pertama kali, yaitu mengakses situs ini ya, espmi.winmalang.ac.id ya. Jadi spmi.winmalang.ac.id, kemudian klik sign in. Nah, oke. Nah, ketika klik sign in ini, masukkan username dan password. Misalnya saya masukkan user saya ya, supriyono.win@gmail. Nah, ini saya login sebagai administrator. Oke. Pertama kali akan muncul seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita pilih item menu yang di pojok kiri ini, kita klik, maka di sini kita pilih menu SPMI. Ya, klik menu SPMI, menu yang lainnya diabaikan dulu. Maka di sini akan muncul tampilan seperti di sini, kalau aksesnya sebagai administrator keseluruhan prodi. Nah, saya bisa memantau semua yang sudah diinputkan di sini ya. Nah, ada sekian ini. Nah, untuk hak akses ini, data master, ini yang bisa menginputkan adalah yang sebagai administrator di LPM. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai admin di prodi, khusus data master kita lock dulu. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini nggak bisa create kalau yang loginnya sebagai admin prodi. Baik, kita langsung aja ke pengisian. Pertama adalah ada instrumen ya A prodi ini, kita masukkan program studi. Nah, pertama, kalau aksesnya banyak prodi akan muncul seperti ini ya. Nah, kita create aja. Oke, kita create. Jadi setiap membuat data baru, di sini ada muncul create. Nah, kalau membatalkan, klik discard. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya tampilannya. Kalau mau pilih detail, silakan Bapak Ibu tinggal milih nih, view list. Tinggal diklik. Ya, kalau misalnya kita masukkan banyak prodi. Nah, ini sebagai administrator akan muncul data prodi mana yang sudah diinputkan, dan ini bisa kita ekspor dalam bentuk Excel, dan datanya bisa kita download semua di sini. Ini nggak ada buktinya dan sebagainya. Baik, kita create dulu untuk inputan data prodi. Nah, berikutnya kita masukkan nama ketua prodinya. Ya, nama ketua prodinya. Kita bisa mengecek di sini ya, mana saja yang harus diisi. Jika data isinya nggak lengkap, maka akan otomatis muncul di sini warna merah. Sebagai contoh ini masih kosongan ya, saya klik simpan, save. Nah, ini aja. Berarti yang warna-warna ini wajib diisi. Ya, warna merah ini. Kita bisa lihat sama-sama, ada warning sini, program studi dan seterusnya, ini wajib diisi. Kalau skor APS, bukti ini berarti tidak harus diisi, ini bisa. Kalau ini wajib diisi ya, bukti SK pendirian, karena warnanya merah di sini. Ini menunjukkan wajib diisi. Oke, ya. Kalau membatalkan, sekali lagi klik discard ya. Oke, kita masukkan aja, kita create ya. Kita create nama program studinya, namanya siapa, program studi dipilih. Ya, dipilih, silakan Bapak Ibu milih program studi yang diinputkan. Kalau nyasar, tidak bisa. Ya, di prodi lain tidak bisa, akan muncul warningnya. Nah, ini kita buat tampil keseluruhan, misalnya kita pilih di sini TI, misalnya nama prodinya siapa, dituliskan nama ketua prodinya, gelar lulusan, alamat, jangan lupa ini, bukti SK pendirian, boleh file PDF maupun JPEG ya, boleh. Jumlah mahasiswa TS ini adalah TS sekarang, tahun akademik sekarang, tahun ini berarti ya. Karena ini kalau masukkan lagi tahun ke belakang ya berarti tahun akademik tahun yang sebelumnya. Ya, baik, seperti itu. Kemudian minat dimasukkan, minatnya apa saja, profil lulusan ini juga ada, SK pendirian dituliskan, SK pendiriannya, nomor SK-nya berapa dan sebagainya. Tahun pertama PMB adalah penerimaan mahasiswa baru. Dimasukkan aja di sini. Kemudian
Ini data utama, kemudian ada data akreditasi ya, silakan Bapak Ibu dimasukkan. Peringkat APS-nya adalah akreditasi program studi, dimasukkan. Masa berlakunya kapan? Ini adalah masa berlaku terakhir expired-nya itu kapan? Silakan Bapak Ibu bisa milih masa berlakunya. Misalnya expired-nya tanggal sekian. Tujuannya untuk controlling. Oh, nanti sudah expired 7 Juni 2021 misalnya. Kalau ada kalau skor APS belum ada, kalau skor APS-nya harusnya ada ya. Kalau misalnya belum ada, tinggal nggak tahu ya. Tapi harusnya tahu, ini bisa diinputkan. Misalnya berapa skornya, akreditasi, sertifikasi, skornya ESPMI berapa, dan sebagainya akan muncul semua. Nah, kemudian ini di-upload. Upload your file, dimasukkan. Ya, filenya apa saja kalau sudah. Kemudian diklik simpan. Ya, ketika diklik simpan, maka data akan tersimpan. Ya, data akan tersimpan. Ini kalau saya batalkan akan muncul seperti ini ya. Klik, nah, akan muncul seperti ini datanya di list. Oke, nah, cancel dulu aja. Akan muncul seperti ini. Kalau tampilan seperti ini dengan data yang banyak ini, karena di login administrator ya, supaya untuk menampilkan per item, nama kaprodinya tinggal diklik view Kanban. Klik, nah, akan muncul seperti ini. Kalau ingin ngedit, tinggal diklik datanya, nah, akan muncul detailnya seperti ini. Oke, misalnya kalau ingin mencari, tinggal klik pencarian di sini. Magister misalnya. Oh, maaf, nama orang ya, bukan magister. Nama orangnya misalnya Prof misalnya ya. Yang profesor siapa? Ini ada yang nama kaprodinya. Berdasarkan ini kan nama kaprodi ya. Klik di sini, nah muncul. Oke, program studi, peringkat APS-nya apa, dan seterusnya. Ini diisikan. Ya, kalau kita lihat sesuai dengan ini. Data pendirian, misalnya ini kita edit, tinggal diklik edit. Ya, tinggal diklik edit. Mana yang mau diubah? Filenya boleh diubah. Tinggal diklik ini saja, di select. Kalau filenya dihapus gimana? Kalau ini wajib diisi, maka tidak bisa nyimpan. Maka wajib diisikan. Oke, ini kalau terkait dengan prodi. Ya, baik. Intinya sama. Kalau misalnya ingin menghapus, di sini ada pilihan action. Nah, ada pilihan delete ini ya. Delete ini untuk menghapus. Kalau duplicate ini menduplikasi data yang ada ini. Kita klik duplicate, dia akan menjadikan dua data seperti ini. Kita klik duplicate ya. Nah, kan ketika disimpan, ya berarti ada dua data seperti ini. Ya, dengan inputan sama kita ubah dan seterusnya. Oke, saya klik discard. Oke, ini untuk prodi. Kemudian untuk analisis ini sama. Klik create ya. Sama, alurnya sama, kita milih prodi. Kemudian kategori analisisnya apa? Nah, ini kategorinya apa di sini? Nah, misalnya ini kategori analisis itu misalnya cuman mikro dan makro saja. Kalau ini tidak ada ya misalnya ya. Nah, ini tidak ada ini, analisis SWOT dan seterusnya tidak ada. Nah, maka ini kita hilangkan aja misalnya ya. Ternyata strategi tidak ada. Nanti saya hapus di data master. Nah, nanti listnya disesuaikan aja. Supaya nanti kita ngikuti standar yang ada. Oke, uraian peluang diisikan. Apa peluangnya? Uraian ancaman dituliskan juga. Nah, kalau sudah dituliskan, klik simpan. Ya, gitu ya, mudah caranya. Jadi karena sama ya, desainnya sama semuanya. Kalau ingin membatalkan, klik discard, klik OK. Kalau klik simpan, maka akan muncul seperti ini. Jadi di sini akan muncul data-data yang sudah diinputkan oleh admin di prodi masing-masing, dan kita bisa mengontrolnya. Prodi mana yang sudah menginputkan dan yang belum. Baik, berikutnya adalah instrumen yang C1, visi keilmuan dan kompetensi. Nah, kita masukkan datanya. Jadi pertama memang kita milih prodi dulu. Ya, program studinya dipilih dulu, prodi apa yang mau diinputkan. Jelaskan visi keilmuan dengan visi tujuan, dituliskan di sini. Visinya apa? Kemudian ketersediaan kebijakan mekanisme penetapan bagaimana, indikatornya apa, dituliskan. Deskripsinya
Kemudian jangan lupa bukti file pendukung. Ini wajib ada. Ya, kita bisa ngecek yang wajib ada itu adalah kita klik simpan ini. Nah, ini wajib ada. File pendukung. SOP penyusunan visi misi keilmuan. Berarti harus ada SOP-nya ini. Kemudian struktur kurikulum CPL. Ini juga harus ada. SK Dekan tentang visi keilmuan ini juga diupload. Oke, formatnya boleh PDF, boleh image. Nah, nanti akan dicek oleh asesor ya, kira-kira atau auditornya dicek, auditornya ngecek apakah sesuai enggak data yang diupload di sini dengan yang ini deskripsikan di sini. Nah, oke, ini untuk C1. Kemudian kalau sudah diinputkan semua, maka klik simpan. Jangan lupa klik save ya. Kalau ingin ngubah, bisa kita lihat, tinggal diklik saja di sini. Nah, klik edit. Nah, silakan bisa diubah. Ya, bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau administrator bisa memilih semuanya prodinya. Administrator LPM ya, itu bisa seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu kita batasi per prodi. Ya, per prodi. Kalau Bapak Ibu tugasnya menginputkan 3 prodi, nanti bisa kita setting sampai 3 prodi. Oke, sesuai dengan ketentuan dan keputusan dari pimpinan. Baik, seperti ini data-data ini harus dilengkapi. Harus dilengkapi semuanya. Ya, ini terkait dengan C berapa tadi ya? C1. Berikutnya C21. Nah, ketika kita masukkan C21, maka untuk membuat baru klik create. Ya, klik create. Kemudian masukkan prodi, kemudian masukkan ketersediaan dokumen formal, struktur organisasi. Ini seperti apa? Gambar struktur organisasi ada atau tidak? Kalau ada, dipilih ada. Oh, tidak ada. Ya sudah, tulis tidak ada. Bukti pendukungnya apa? Di sini diupload. Gambar struktur organisasi. Jadi gambar bagannya itu diupload di sini. Kemudian SK Dekan struktur organisasi dan uraian jabatan prodi ini harus ada SK-nya, diupload juga. Oke, setelah itu diklik simpan, ya, diklik simpan. Ya, ini untuk struktur organisasi ya. Berikutnya adalah terkait dengan indikator kinerja akademik. Yang berikutnya adalah implementasi standar operasional prosedur (SOP). Nah, jadi sama di sini kita masukkan. Nah, kira-kira bagaimana di sini? Masukkan prodinya, prodi dipilih, nama SOP-nya apa, keterangan. Ini penjelasan dari SOP yang dituliskan. Misalnya SOP peminjaman lab. Keterangannya apa? Dituliskan di sini. Bukti file pendukung, nah, diupload aja. Bukti file pendukung ini misalnya gambar struktur organisasi. Nah, nanti diupload gambarnya. Baik. Oke, ini saya di-share aja ya. Kalau sudah klik simpan. Ngeditnya sama prosesnya, nggak ada perbedaan. Misalnya ini ada SOP pengajaran. Nah, ini kan belum ada dokumennya, tinggal diedit saja. Nah, silakan Bapak Ibu bisa melengkapi ini. Nah, ini SOP pengajaran dan seterusnya. Oke, kalau ingin mengedit, tinggal diklik di sini, klik edit. Nah, ini nggak bisa nulis dulu kalau nggak diedit ya. Tapi kalau diklik edit, oke, akan muncul upload your file dan seterusnya. Ya, jangan lupa diklik simpan. Ya. Kemudian lagi kalau misalnya ingin menghapus, sama prinsipnya delete. Jadi semua form insert, update, delete, duplicate. Ya, create ini untuk membuat data baru, simpan, edit ini untuk mengubah, delete untuk menghapus dan duplicate. Oke, ini yang item yang ke C ya tadi ya. Berikutnya kerjasama pengembangan kurikulum dan penelitian. Ini juga sama. Dimasukkan program studinya, apa TI misalnya, dipilih nama perguruan tingginya apa atau lembaganya apa, boleh nama perguruan tinggi. Reputasinya apa, nasional atau nasional atau apa, dipilih aja. Judul kerjasamanya apa, dituliskan di sini judulnya. Statusnya bagaimana? Status ini keterangan apakah masih proses atau mungkin dikasih penjelasan yang lebih lengkap, misalnya masih proses MOU atau menunggu hasil dan seterusnya. Nah, ini bisa dikasih penjelasan. Dan jangan lupa ini, file pendukung ada ST, pelaksana kerjasama, spesifikasi prodi, ada benchmarking report, di baik nasional maupun internasional. Tapi di sini perlu Bapak Ibu ketahui, ini yang wajib untuk form
kerjasama ini adalah SK atau ST, surat tugas ya, pelaksana kerjasama, atau dan laporan kegiatan pelaksana kerjasama ini wajib untuk filenya ya. Yang lainnya kayak stakeholder input, kalau ada dimasukkan lebih bagus. Bukti CPL juga sama. Bukti CPL mengacu pada international agreement ini juga sama. Kemudian ada benchmarking dan spesifikasi prodi diupload juga. Itu akan menambah poin ya. Baik, berikutnya adalah kerjasama Tridharma ya, sama prinsipnya kita create ya, sama ya inputannya, masukkan program studi tingkat apa di sini. Oke, ada nasional, internasional, lokal atau regional. Lembaga mitranya apa? Statusnya apa? Dijelaskan. Oh, sudah selesai atau sudah Pak, atau masih berjalan. Kalau mau ditambahin masih berjalan, nanti kurun waktunya sekian. Oh, tunggu. Ini statusnya kan. Terus jangan lupa yang ada tanda ini ya, tanda bintang ini berarti wajib. Nah, ini wajib diisi. SK pelaksana kerjasama bagaimana, laporan kegiatan pelaksanaan kerjasama. Oke, ini untuk kerjasama Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini listnya. Oke, ini misalnya kita ambil contoh, Win Syarif Dayatullah. Ini dari prodi matematika misalnya ya. Nah, ini SK ST pelaksana harus diisi. Jangan sekedar ngisi seperti ini, tapi ini nggak bisa dikosongi gini aja. Nah, kalau pada saat inputan yang baru, ketika ini masih kosong, maka nggak bisa ngentrikan. Ya, nggak bisa ngentrikan. Nah, ini karena sebelumnya masih kita kasih allow access ya. Jadi kalau misalnya SK ini, karena kemarin waktu BIMTEK itu masih belum kita upload di sini untuk filenya. Nah, silakan untuk yang belum melengkapi filenya bisa langsung dilengkapi di sini. Caranya gampang aja, tinggal diklik edit, upload your file, diklik saja di sini akan muncul seperti ini. Filenya apa yang mau diupload, tinggal dipilih aja dan seterusnya ya. Baik, berikutnya adalah kerjasama Tridharma sudah. Daya saing input mahasiswa ini juga sama. Kalau nggak mau muncul angka-angka gini, gampang, tinggal Bapak Ibu pilih ini, view list. Ya, akan muncul seperti ini. Ini kenapa program studi yang saya tampilkan ini bisa banyak? Ya, karena sekali lagi saya ingatkan, mungkin nanti ada pertanyaan ya. Karena hasilnya adalah di administrator LPM. Kalau administrator jenengan, misalnya di matematika ya, nanti maksudnya cuma matematika saja. Cuma di sini akan muncul kualitasnya dari TS berapa, daya tampung dan seterusnya. Ini ada semua, ya, ada semua sampai juga pedoman SOP-nya ada filenya. Tinggal kita download, laporan hasil kita download, nah akan muncul datanya. Nah, seperti ini kalau kita lihat, saya klik nah, dari PGMI, daya tamu sekian dan seterusnya, jumlah SOP, nah ini tinggal di download. Nah, ini ada semuanya. Baik, ini untuk kualitas input mahasiswa ya, kualitas input mahasiswa. Berikutnya adalah mahasiswa asing. Ya, ini juga sama ya. Kalau misalnya ini angka-angka saja, diginikan saja view list-nya. Monggo. Nah, ini untuk memudahkan supaya load-nya enggak, bebannya di aplikasi enggak terlalu tinggi, maka saya tampilkan per item saja. Mau diubah yang tampilan yang mana? Ya bisa aja. Coba nanti ikuti aja ini dulu ya, sesuai dengan tampilan seperti ini. Untuk menambahkan tinggal di create aja. Nah, tinggal di create, maka di sini akan muncul file pendukung, SOP, kebijakan, seleksi mahasiswa asing, laporan trend intake ya, mahasiswa asing, laporan hasil seleksi penerimaan mahasiswa asing, ini diupload juga filenya. Dan jangan lupa yang atasnya juga sama prinsipnya ya. Nah, ini prinsipnya yang sama. Misalnya ini kita pilih yang 2020-2021. Mahasiswa asing paruh waktu misalkan dan seterusnya. Oke, berapa jumlahnya? Ya, ini untuk mahasiswa asing, jangan lupa disimpan, di-save untuk bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Baik, berikutnya saya pilih, jangan lupa nanti kalau sudah di-save ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke mahasiswa yang mengundurkan diri ya, mahasiswa yang mengundurkan diri. Create sama, ada program studi, mahasiswa mengundurkan diri berapa, aktif berapa, yang drop out ini berapa. Nah, kita masukkan datanya, TS ke berapa, tahun akademik yang ke berapa.
Maka di sini dimasukkan bukti file pendukung, laporan mahasiswa yang mengundurkan diri, kemudian di-upload filenya masing-masing. Ini untuk mahasiswa yang mengundurkan diri. Kemudian mahasiswa yang lulus tepat waktu itu juga sama. Kita masukkan grade, milih program studi, jumlah lulus yang tepat waktu, TS-nya diisi tahun akademik yang berapa ini. Misalnya sekarang 2021. Prosentasenya dihitung aja. Nah, ini ada penghitungannya ya. Nah, masing-masing prodi jelas punya ini ya, penghitungan persentasenya berapa. Bukti file pendukung apa? Yaitu laporan yudisium. Ya, nanti diupload aja laporannya seperti apa. Seperti apa laporannya ya? Silakan kreativitas dari masing-masing program studi ya. Baik, ini mahasiswa lulus tepat waktu. Berikutnya adalah IPK lulusan ya. IPK lulusan kita create juga, kita masukkan datanya. Ada program studi, jumlah lulusan berapa, IPK rata-rata berapa, TS-nya tahun berapa di sini ya, dipilih tahun akademik minimal, kemudian IPK maksimal berapa. Jangan lupa di sini bukti pendukungnya adalah laporan kelulusan, di-upload filenya. Ini terkait dengan IPK kelulusan. Kalau sudah di-save semua datanya, jangan lupa disimpan, klik simpan. Kalau membatalkan, klik discard. Ya. Baik, berikutnya adalah tadi IPK lulusan. Nah, ini dimasukkan juga ya, IPK lulusan sama ya, IPK rata-rata maksimal sudah tadi. Berikutnya adalah prestasi mahasiswa ya. Kita create, di sini kita ada program studi, nama kegiatan, prestasi yang dicapai bagaimana, TS dimasukkan, ini tanggal perolehan. Nah, disesuaikan aja, misalnya sertifikat tanggalnya berapa, tanggal 1 Juli misalnya dimasukkan aja, tinggal milih. Kalau tahunnya perolehannya tahun 2018, jangan ini ada cara yang lebih efektif ya. Nanti 2018 diklik aja ini. Nah, kita pilih tahunnya dulu. Nah, kita pilih mana 2008 2019, tinggal diklik di sini. Klik. Nah, bulan apa? Juni misalnya. Tanggal berapa? 2. Nah, kan 6 misalnya ya. 3 nih ya, 3 Juni 2019. Oke, jadi seperti itu. Jadi strukturnya sesuai dengan settingan di laptop kita. Kalau ini kan bulan, tanggal, tahun. Ya, dipilih di sini TS-nya, tingkatnya apa? Nasional, internasional, lokal, atau regional. Kemudian diupload file pendukung ya, laporan prestasi mahasiswa, sertifikat ini juga diupload. Ini terkait dengan prestasi mahasiswa. Berikutnya adalah waktu lulusan. Ya, waktu lulusan juga kita create. Ya, waktu lulusan. Oke. Jadi waktu lulusan kita masukkan di sini ada data prodi, jumlah lulusannya berapa. WT ini adalah ada keterangan di sini ya, waktu tunggu kurang dari 6 bulan, waktu tunggu lebih besar sama 18 bulan berapa, TS-nya berapa, nah, tahun akademik berapa. Kalau ada 00 ini adalah nominal ya, jumlah lulusan yang terlacak berapa, waktu tunggu lebih besar dari 6 dan kurang dari 18 bulan, totalnya ada berapa, dimasukkan. Nah, untuk buktinya ini yang perlu dimasukkan adalah laporan pressure studi diupload sama laporan kesesuaian keilmuan prodi dengan bidang kerja. Cuman perlu Bapak Ibu pahami di sini, yang laporan kesesuaian keilmuan prodi dengan bidang kerja boleh dimasukkan, boleh tidak, ya, karena nggak ada tanda merah ini, tanda bintang ini ya. Oke, ini terkait dengan waktu tunggu lulusan. Berikutnya adalah publikasi ilmiah mahasiswa, dimasukkan sini di create, pilih prodi apa, jangan lupa jumlah judulnya ada berapa. Saya masukkan ada 5 misalnya, prodi TI misalnya. TS-nya adalah 2020-21. Media publikasinya, nah tinggal nanti saya settingkan juga untuk media publikasi, nanti saya masukkan di jurnal apa, dimasukkan. Kemudian jangan lupa di sini, jurnal proceeding dimasukkan. Jurnal proceeding atau artikel nasional atau nasional dimasukkan. Caranya bagaimana? Tinggal diklik aja. Nah, tinggal diklik aja. Misalnya klik, misalnya dipilih aja seperti ini. Nah, kita masukkan, dipilih salah satu. Kalau lebih dari satu, ya tinggal milih aja, tidak apa-apa. Misalnya lebih dari satu, kita klik, masukkan, masukkan seperti ini. Diklik lagi, masukkan ke sini. Ya, jadi tinggal milih aja. Misalnya ini kan contoh ya, filenya saya milih yang seperti ini. Yang ini aja, yang kecil aja ya. Oke, saya masukkan. Nah, oke. Kalau ingin
menghapus, tinggal diklik delete. Kalau sudah cuma 2 jurnal aja, 5 jurnal, ini saya buat 2 aja ya. Saya 2 jurnal aja, tinggal diklik simpan. Oh ternyata filenya salah, ya hapus aja, masukkan lagi. Gitu ya. Kemudian diklik save. Ini terkait dengan publikasi ilmiah. Harus ada bukti jurnal proceeding artikel yang ada dikumpulkan ya. Berikutnya adalah terkait dengan kesesuaian bidang kerja. Ini dimasukkan dulu ya. Prinsipnya sama, kita create, kita pilih program studi, jumlah lulusannya, tingkat bidang kerjanya bagaimana, misalnya 17% dan seterusnya ini standarnya ya. 20% dan 50% tinggi. Nah, tingkat bidang kerja. Nah, ini nanti saya sesuaikan aja data yang sudah ada ya. Kayaknya dia perubahan ini tingkat bidang kerja. Ya. Nah, jadi di sini ada data master bidang ini ya. Nah, oke. Oke, nanti di sini tuh nanti saya sesuaikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti yang sudah ada aja. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu cara masukkannya nih ya. Kesesuaian bidang kerja. Kemudian di create ya. Nah, create, masukkan bidang kerja, ada laporan tracer dan laporan employer feedback. Oke, ini kesesuaian bidang kinerja. Kemudian ada SDM. SDM ini dosen ya. Dimasukkan nama dosennya, program studi, email, status dosennya apa? Tetap PS, tidak tetap, atau praktisi atau industri. NIDN-nya berapa? Kalau enggak ada, kita cek dulu ya. Nah, ini NIDN enggak kita setting wajib diisi, tapi sebenarnya idealnya harus diisi. Nah, ini mengantisipasi kalau misalnya dosen-dosen baru yang belum terdaftar NIDN-nya bisa dientrikan dulu. Ya, dientrikan dulu. Ya. Nanti ke depan kita log ini harus terisi ya. Kemudian SK dosen pengampu dimasukkan, upload your file ini dimasukkan. SK dekan dosen pengampu mata kuliah. Ya, jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu. Nah, nanti silakan dimasukkan datanya untuk SDM. Kemudian ini ya, ekuivalen waktu mengajar penuh. Oke, kita create, ada program studi, ada TS, EWP dalam SKS, penelitian, dan jumlah SKS, kemudian ada nama dosen, EWP-nya dalam SKS berapa, dimasukkan, dan bukti file pendukung. Yang ada SK dekan, dosen pengampu mata kuliah, dan laporan BKD. Kalau file PDF-nya banyak gimana? Silahkan dijadikan satu aja file PDF-nya. Nah, bisa menggunakan aplikasi online itu ya, pemimpin PDF boleh, atau pakai manual digabung boleh, silakan. Jadi cukup satu diinputkannya. Ya, baik, ini terkait dengan SK dekan dosen pengampu. Silakan. Ini ekuivalen waktu mengajar penuh ya, dimasukkan. Kemudian pengakuan rekognisi. Nah, kita create di sini. Jangan lupa program studinya apa, TS-nya, tingkat apa di sini ya, nama dosennya, rekognisi, tahunnya dibuat aja. Tahun berapa gitu ya. Jangan lupa ini ST undangan sertifikat ya. Misalnya kita lihat misalnya nah seperti ini. Oke, ini harus ada filenya. Nah, ini di download. Ada ini. Kalau mengedit filenya tinggal diklik edit. Nah, klik edit. Nah, ini tinggal diubah aja. Oke, ini terkait dengan pengakuan atau rekognisi dosen. Berikutnya ada tingkat kepuasan pembelajaran. Nah, ini ada program studi, TS, jumlah lulusan, aspek yang dinilai apa? Pedagogik, profesional, dan sosial. Pedagogik, profesional, dan sosial. Kemudian di sini diupload. Buktinya adalah kebijakan, pedoman SOP, dan laporan survei mahasiswa. Ya, laporan survei mahasiswa. Kemudian diklik simpan. Ya, silakan nanti disiapkan laporannya ya. Oke, berikutnya adalah C51 penelitian dosen yang didanai. Di-create aja. Nah, pilih program studi, judul penelitiannya apa, jumlah dana ini. Dosen yang terlibat siapa aja? Misalnya ada, nah ini ditambahkan dosennya, misalnya ada Prof. Turmuti, Dr. Syahrini, misalnya dimasukkan sini aja. Nah, oke, nama dimasukkan aja nanti ya. Sumber dana apa?
Oke, kalau ini belum muncul, gimana caranya? Misalnya cari, misalnya masukkan nama saya. Oh, ternyata belum muncul nama saya. Berarti belum dientrikan ini. Nah, ini berarti ada adminnya TI yang belum menyebutkan data saya misalnya ya. Tinggal memasukkan ini aja. Sumber daya manusia dimasukkan dulu di sini. Create, nah, misalnya dimasukkan aja ya sebagai contoh. Oke, program studi teknik informatika gitu ya. Emailnya saya masukkan. Ya, status dosen adalah dosen tetap PS misalnya, program studi, NIDN, nah ini dimasukkan 2010 84, nah misalnya seperti ini. Mata kuliah yang diampu, apa mata kuliahnya? Misalnya mata kuliah software engineering. Oke. Nah, kesesuaian bidang dengan mata kuliah yang diampu. Misalnya kalau tidak, centangnya dihilangkan. Tapi kalau sudah sesuai, dicentang aja. Nah, kemudian SKD kan ini harus diupload dulu. Ya dimasukkan datanya ya. Misalnya ini saya seadanya dulu aja ya datanya ya. Nanti bisa diubah. Oke. Kalau sudah masuk seperti ini, otomatis nyambung ke sini. Tadi masuk ini ya, penelitian dosen masuk ke penelitian dosen yang didanai. Nah, oke, saya create. Nah, ketika dimasukkan di sini, nah, akan muncul di sini, otomatis masuk. Ya, ini contohnya. Kalau data tidak ada di sini, jangan khawatir. Silakan dimasukkan sesuai dengan prodinya tadi. Oke, baik di sini syarat-syaratnya sama ya. Tapi SK-nya jangan contoh tadi jangan ini ya. Tadi kan saya belum download SK-nya sehingga saya masukkan. Nanti yang lainnya bisa ngikuti ya, bisa ngikuti sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, untuk filenya ini ya jangan asal ngupload nantinya. Harapannya memang benar-benar file yang ada karena ada skornya. Tadi itu contoh ya, contoh saja. Baik, berikutnya adalah penelitian mahasiswa yang didanai. Oke, penelitian mahasiswa yang didanai kita create aja di sini. Judulnya apa, sumber dananya apa. Nah, sumber dananya dari mana? Nama mahasiswanya siapa? Kalau mahasiswa ini diketikkan ya. Oke, ke depan insya Allah nanti kita akan coba konekkan dengan Siakat. Nah, nanti sehingga ini langsung otomatis mengambil dari sistemnya, nggak masukkan manual. Ya. Kemudian bukti file pendukung di sini ada SK penelitian, ada lembar pengesahan penelitian, dimasukkan dulu. Oke, setelah masuk maka data sudah siap disimpan. Ya. Kemudian setelah C52 berikutnya adalah C53 publikasi. Ini sama ya, di create saja judul program studi, nama, tingkatnya apa ini, judul makalahnya apa, autornya jangan lupa dipilih. Kalau lebih dari satu boleh, tinggal diklik aja di sini. Nah, seperti ini. Ya, kalau lebih dari satu ya. Link repository, nah dicari repository, tinggal di copy paste aja linknya, paste ke sini. Ya, nanti link repository Win Malang ya, masukkan paste sini. Jurnal proceeding artikel, nah sama kalau ada yang muncul seperti ini bisa masukkan banyak. Oh ternyata satu harusnya ya, dimasukkan satu. Jurnal proceeding artikel nasional atau internasional, silakan dimasukkan di sini datanya. Untuk C53. Kemudian haki paten dimasukkan aja di sini, kita create program studi, nama karyanya apa, nama dosen, bentuk penghargaannya apa, haki, paten ya, paten atau haki ya. Nah, ini salah, ini harusnya nanti saya betulin ya. Karena belum saya log kemarin, mungkin ada beberapa teman-teman yang berlatih ya, sehingga dimasukkan bentuk penghargaannya apa di sini. Ya, nanti saya betulin. Kemudian bukti file pendukung, nah, nanti file haki atau paten ini adalah terkait dengan ini ya, file mana yang mau diupload. Oke, link repositorinya apa? Oke, sama seperti itu ya. Kemudian PKM dosen ini juga sama, di-create aja. Judulnya apa, program studi, jumlah dananya, sumber dananya, peserta dosennya siapa, sama ya kayak tadi. Kemudian ini bukti file pendukung. Ini terkait dengan PKM dosen. Kemudian PKM dosen yang melibatkan mahasiswa, ini juga sama, di-create aja di sini,
program studi tahun berapa, nama mahasiswa, nama ini ada kelebihan ini ya. Oke, ini ada kelebihan mahasiswa. Oke, nanti saya upgrade ya. Oke, cukup satu aja sebenarnya yang inputkannya ya. Cuma tampilannya kelebihan satu. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang PKM dosen, insya Allah habis ini nanti saya perbaiki lagi. Ya, jadi ini namanya double view untuk inputannya. Sebenarnya bukan inputan ya. Ketika masukkan sini juga akan otomatis berubah, Pak ya. Nah, akan berubah kan? Jadi sebenarnya satu inputan cuma ngambilnya 2 kali, double. Mungkin ini ya. Apa namanya? Tadi saya salah copy paste-nya untuk yang ini. Item record untuk nama mahasiswa. Jadi misalnya namanya Rudy gitu ya. Saya pilih sini juga berubah. Coba nanti habis ini saya perbaiki ya. Kemudian peserta dosen tahun, ini bukti file pendukung. Ya, ini ya. Ada pengabdian SK, pengabdian masyarakat, laporan si PKM dosen. Kegiatan PKM dosen dalam masanya melibatkan mahasiswa, tidak termasuk KKN ya, atau kegiatan lainnya. Ini mau diperhatikan untuk keterangannya di situ. Kemudian ada integrasi kegiatan. Oke, jangan lupa di-save ya. Kita create di sini integrasi kegiatan, judulnya apa, program studi, mata kuliah, kemudian peserta dosen sama, saya kira. Bentuk integrasinya apa? Dideskripsikan. Integrasinya. Nah, misalnya terkait integrasi dari pengabdiannya itu apa? Misalnya implementasi IT. Integrasinya adalah terkait dengan nanti didiskusikan dengan dosen integrasi di masing-masing prodi. Kan ada ya, setiap prodi punya dosen integrasi. Oke, bukti file pendukung adalah silabus, RPS mata kuliah, dan buku ajar ini ya. Kalau ini kita lihat, yang wajib ini aja. Buku ajar boleh diupload, boleh enggak. Nah, bentuk integrasi ini dapat berupa tambahan materi perkuliahan ini ya. Ini ada referensi, studi kasus, ada semua ini. Judul penelitian PKM tercatat di unit lembaga yang mengelola kegiatan penelitian PKM di tingkat perguruan tinggi. Dan mata kuliah yang terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Itu apa? Ya. Kalau saya misalnya pengabdian di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kota Malang misalnya, membangun sistem IT-nya misalkan seperti itu, maka keterkaitan mata kuliahnya apa di situ? Nah, kita bisa menjabarkan, yaitu terkait dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, mata kuliah mobile programming misalnya seperti itu ya. Itu contoh saja. Ini memang kreativitas dari masing-masing prodi untuk bisa menginputkan data seperti ini. Berikutnya adalah ketersediaan diktat teori, kita masukkan datanya, masukkan mata kuliah apa, diktatnya, program studi, semester, ketersediaan saat ini, ya. Kemudian ada mata kuliahnya apa, dituliskan aja. Kemudian kebutuhan sesuai kurikulum, ya. Presentasi kehadiran bagaimana, dimasukkan presentasinya. Buktinya adalah bentuk link repository untuk modul diktat kuliah, link repository untuk Win Malang untuk buku ajar ya, dimasukkan di sini. Jangan lupa diklik simpan. Kemudian ketersediaan diktat buku atau petunjuk praktikum ya. Kita create datanya sama mata kuliah apa yang terkait di situ atau lab praktikum, disimpan nanti ya, program studinya apa, kebutuhan kurikulum memenuhi atau tidak. Kalau tidak dicentang aja, berarti nggak memenuhi kalau seperti ini. Kalau memenuhi dicentang. Oke. Oke. Nanti jangan lupa di sini nama praktikumnya. Oke. Kayaknya sama ini. Ini kelebihan juga nih. Oke, nanti saya perbaiki yang ini ya. Oke, update-nya. Ya, nanti misalnya nama mata kuliahnya ini apa namanya? Nama mata kuliah praktikum ini nanti kita apa namanya? Cuma satu kali aja inputannya. Sebenarnya cuma satu kali ini, cuma view-nya 2. Sebenarnya nggak ngefek, mau disimpan pun juga nggak ada masalah sebenarnya. Misalnya saya masukkan praktikum mobile. Nah, kan gini, ketika saya pindah ke sini, dia otomatis. Mau ganti pun sini ya sama aja. Programming, gitu. Saya pindah yang lain, sama. Sebenarnya ngisi di database-nya, di inputnya cuma satu. Cuma ini karena view-nya saya kelebihan tadi. Tapi tidak apa-apa. Mau disimpan dulu, tidak masalah. Kayak error insya Allah. Kemudian, program studi ini juga dipilih, nama diktatnya apa. Nah, ini buktinya. Bukti file pendukung untuk link repository dan link repository UIN Malang untuk kertas kerja ya. Diktat, kemudian rencana pengadaan. Ya, rencana pengadaan di create.
program yang diajukan apa, sama posisinya ya, program studi, kategorinya, peningkatan jumlah buku ajar, diktat, sumber dana, dari mana, nama programnya apa, ini juga sama ini ya. Nanti saya perbaiki ya. Tahun pembuatan, oke, keterangan, kemudian di sini dimasukkan. Ya, jadi di sini upload file pendukung. Ini untuk rencana pengadaan. Kemudian manajemen program studi, ya, manajemen program studi juga sama. Kita create kegiatannya apa, program studinya apa, dimasukkan, waktu pelaksanaan, pesertanya siapa. Nah, oke, nah, ini bisa dipilih hanya. Outputnya bagaimana, filenya jangan lupa dimasukkan. Kemudian umpan balik kepuasan, ini juga sama prinsipnya. Kita create, masukkan waktu pelaksanaannya kapan. Nah, dipilih aja waktu pelaksanaannya. Program studi, masukkan, pengukuran, realisasi, dan seterusnya. Kemudian di sini ada bukti file pendukung, jangan lupa dimasukkan. Ya. Kemudian yang item ke D, ini adalah bidang kemahasiswaan ya, kita masukkan, kita create, nah ini harus ada TOR-nya ya, bukti file pendukungnya, TOR. Program studi, waktu pelaksanaan, jenis kegiatan, ini juga sama, dimasukkan. Kemudian ada nama kegiatannya apa, kerjasamanya bagaimana ya. Ini dituliskan, bidang kemahasiswaan, jangan lupa setelah itu diklik simpan. Kemudian D2 ini terkait dengan program kerja, program studi. TOR pendukungnya, file pendukungnya sama yaitu TOR. Ada program studi, rencana pelaksanaan, program kegiatan, dan output. Oke, ini pembahasan kita untuk terkait dengan inputan. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mencoba memasukkan datanya, nanti kalau ada yang kesulitan atau apa, silakan nanti bisa disampaikan ke kami melalui WA atau melalui grup yang sudah ada. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.